Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi Saputra dari kelas Golkar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian praktek saya pada domain NLP dengan judul Analisis Sentimen Twitter Opini Film dalam Bahasa Indonesia menggunakan algoritma multinomial naive Bayes dan LSTM. Belakang masalah. Pertumbuhan media sosial yang sangat pesat tidak membuat Twitter ditinggalkan oleh penggunanya. Twitter merupakan salah satu media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan interaksi, berbagi informasi, atau bahkan untuk mengutarakan perasaan dan opini, termasuk juga dalam mengutarakan opini film, komentar, atau tweet mengenai film yang ada pada Twitter. Dapat dijadikan sebagai evaluasi dalam menonton film dan untuk mengetahui hal tersebut, analisis sentimen dapat digunakan untuk mengklasifikasikan ke dalam sentimen negatif atau positif. Di dalam tweet terkandung banyak ragam bahasa yang digunakan, yaitu diantaranya bahasa dalam bentuk tidak baku seperti bahasa slang, penyingkatan kata, dan salah eja. Oleh sebab itu, dibutuhkan penanganan khusus pada tweet. Pada penelitian ini digunakan kamus kata tidak baku dan normalisasi untuk memperbaiki kata yang tidak baku menjadi baku dengan membandingkan algoritma yang baik antara multinomial naive Bayes dan LSTM untuk proses klasifikasi tweet sentimen tersebut. Tujuannya ada dua di sini. Yang pertama, mendapatkan arsitektur analisis sentimen yang baik sesuai dataset yang dipakai. Yang kedua, mengetahui akurasi dan waktu komputasi dari masing-masing algoritma yang dipakai. Kemudian ada juga urgensinya. Dari penelitian sentimen tweet ini diharapkan menjadi pengetahuan tentang akurasi dan perbandingan antara dua algoritma yang masing-masing untuk proses analisis klasifikasi sentimen dengan output prediksi sentimen dengan kata apa yang diinputkan. Lanjut. Dataset yang digunakan yaitu dataset tweet sentimen opini film yang disediakan pada LMS. Dataset ini mempunyai 200 tweet sentimen ya, sentimen negatif maupun positif dengan jumlah kolom sebanyak 3. Ada ID, sentimen, dan teks tweet. Namun variabel yang digunakan yaitu hanya sentimen dan teks tweet. Lanjut, data preprocessing. Variabel dataset yang akan digunakan pada proses sentimen analisis ini yaitu kolom sentimen dan teks tweet, seperti yang disebutkan sebelumnya, dengan melalui proses scaffolding, normalisasi, filtering, dan stemming. Yang pertama ada scaffolding, yaitu sini ada yang pertama mengubah teks menjadi lowercase, menghapus URL, menghapus angka, menghapus tanda baca juga. Jadi saya membuat fungsinya terlebih dahulu ya, dengan menggunakan import array. Kemudian selanjutnya ada word normalisasi, yaitu untuk menormalisasi kata ya. Ini saya menggunakan kamus yang disediakan. Saya nggak ubah kamus dari Canon, pokoknya dari kode program yang sudah pernah dipaparkan ya di pertemuan sebelumnya. Dan lanjut, yang selanjutnya ada filtering atau removal stop word ya, memakai library NLTK, NLTK, ada tokenize, ada corpus untuk stop word. Ini stop wordnya menggunakan Indonesia ya, Indonesia. Kemudian saya menghilangkan kata TSL, GB, dan RB. Dan saya membuat fungsinya. Selanjutnya ada stemming menggunakan library sastrawi yang sudah diinstal. Lalu import stemmer factory, terus mendeklarasikan factory dan stemmer. Kemudian membuat fungsi dari stemming.
Selanjutnya ekstraksi fitur, yaitu proses menggubah teks menjadi vektor. Di sini saya menggunakan metode TF-IDF. Menggunakan library scalar, lalu fitur extraction, .text, ya, text. Import TF-ID vectorizer. Pertama dideklarasikan dulu dengan ngrem range 1,1. Itu menggunakan unigram. Kemudian dari data yang di atas ini ditransformasi, deklarasinya xtf-idf menjadikan array di sini. Lalu pada data ini dijadikan sebuah data frame juga. Kemudian dari data frame ini juga disimpan dalam tf-idf fitur.pickle dengan output xtf-idf. Nah, pickle. Nanti akan digunakan pada proses simple deploy, penggunaan untuk urgensinya. Lanjut, modeling. Ini modeling saya sebutkan sebelumnya ya, menggunakan machine learning multinomial naive Bayes, menggunakan library scalar naive Bayes, import multinomial naive Bayes, multinomial NB. Sekarang model selection, import client test split. Lalu di sini saja memasukkan library joblib, import dump untuk menyimpan model yang akan digunakan. Sini algoritma multinomial NB, model algorithm .fit, extend, dan ytrend. Selanjutnya ada memakai modeling deep learning dari LSTM. Ya, seperti ketahui sendiri, LSTM menggunakan library TensorFlow, keras, sequential, lalu import embedding, dense, LSTM, dropout. Lalu menggunakan inisialisasi konstan. Lalu untuk menampilkan plot atau menampilkan datanya ini menggunakan seaborn, visualisasi. Kemudian sini jabarkan ya, dideklarasikan extend, xtest, ytrend, ytest dengan test case 0,20. Dan beginilah modelnya, model sequential, dan lalu melakukan embedding dengan input dari WF dictionary, input length, output timnya juga sebanyak 64. Kemudian TM sini menggunakan intuisi 64, 0,5, tensinya 2. Kenapa di sini 2? Karena sentimennya ada 2, yaitu positif dan negatif. Kemudian menggunakan aktivasi softmax. Lanjut, ya beginilah performa model yang saya bangun dari multinomial. Sini jumlah prediksi benar dapat 37, jumlah prediksi salah 3, dan total akurasinya pengujian yaitu sebesar 92,5%. Selain itu juga saya menampilkan dalam metrik klasifikasi report ada data presisi, recall, event score, dan support. Akurasi ya di sini tertera 0,93 dibulatkan ya. Kemudian dari model deep learning LSTM di sini setelah dievaluasi mendapatkan loss sebanyak 0,4007 dengan akurasi 0,8000. Kemudian sama seperti model multinomial, tampilkan klasifikasi reportnya. Sini sama tertuang atau tertera akurasi 0,80. Namun untuk deep learning, semakin banyak epoch, maka semakin tinggi akurasi yang didapat.
juga bergantung pada model lah ya. Ya, terakhir kesimpulan, dari hasil yang didapat multinomial NP mendapat akurasi sebesar 92,5% dan waktu komutasi 1 menit 19 detik. Sedangkan LSTM mendapatkan akurasi 80% dan waktu komutasi 4,57 detik. Jadi ada dua penggunaan algoritma yang saya gunakan ini untuk statement analisis data opini film di atas. Dengan dua algoritma tersebut disimpulkan multinomial NP dengan akurasi lebih tinggi, namun waktu komutasinya lebih lama. Sebaliknya, LSTM akurasinya tidak setinggi multinomial, namun waktu komputasinya lebih cepat. Jika digunakan untuk data skala besar, LSTM mungkin lebih tepat, karena di samping waktu komputasinya yang cepat, akurasinya pun sudah terbilang tinggi dengan menggunakan epoch sebanyak 10. Dengan ya karena dikategorikan sebagai deep learning ya. Kemudian untuk data skala yang lebih kecil mungkin lebih cocok disarankan menggunakan multinomial karena akurasinya yang tinggi. Mungkin itu sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.